Kesaksian dari OJK mungkin seperti Iya, apa? jadi persidangan mulai kemarin ya. Kalau ini masih setengah main, tapi kita bisa tarik kesimpulan. Jadi sidang kemarin itu pada hari Jumat sampai malam, sampai larut malam kayak jam 10 malam baru selesai. Modusnya semakin terang. Jadi di fakta persidangan itu ternyata luar biasa ya. Dia dari 2018 itu sebelum OJK memberikan izin sampai memberikan izin itu beroperasi di luar konteks perizinannya. Jadi pertama, uang yang dari lender itu bukan untuk ke borrower. Jadi ke borrowernya hanya 300 miliar dan 300 miliar itu 75%-nya macet. Sehingga dia campaign terus dengan mengundang brand ambassador, dengan segala macam cara dia promosi, mendatangi para calon pensiunan ke perusahaan-perusahaan. Ternyata dari setoran lender itu masuk pertama ke escrower berdasarkan virtualnya masing-masing dari penyetor atau dari lender, dari pendana. Dari situ karena ada aturan OJK itu harus segera disampaikan ke borrower, diberi waktu 2 hari. Jadi konsep ini sudah salah karena apa? Borrower dulu ada, baru kita submit untuk pendanaan. Ternyata dibalik, kita terima dulu dia dana dari lender, borrowernya walau alam bisawab, kagak ada, gitu kan? Untuk mensiasati itu dia membuat 3 perusahaan penampungan. Oke. Saya sebutkan nanti mungkin gambarnya nanti saya kasih ya. Nanti teman-teman sudah bikin playernya supaya lebih jelas. Kalau dari pembicaraan mungkin nanti sulit untuk mencerna bagaimana mekanisme. Tapi saya sedikit sampaikan dari mekanisme itu masuk ke escrow. Ada yang dari dulu awalnya BNI Syariah, terus ke Permata Syariah, Bank Muamalat Syariah, semuanya Syariah escrow-nya ya, bersama Niaga Syariah. Dari situ dilarikan karena ada batas waktu 2 hari tidak boleh mengendap. Yang lucunya tadi OJK tidak mengendus itu. Tadi di persidangan teman-teman mendengar tidak diperiksa. Ya Allah ya, daripada itu fatal. Satu PT 4 triliun, satu PT lagi 5 triliun, satu lagi yang terakhir 449 miliar. Saya sebagai segede gaban gitu tidak diperiksa. Nah ini kan berarti ada kelalaian, ada kelemahan di pihak OJK ya. Tapi entahlah itu nanti tahap berikutnya dalam persidangan akan semakin terungkap. Dan hari ini sudah makin terbukti bahwa teman-teman pengawas dari OJK seperti itu melakukan pemeriksaannya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Menurut saya dari kacamata profesional seorang auditor internal, dia fatal, tidak melakukan tidak melakukan sampling yang nominalnya besar. Itu sudah jadi pakem. Sampling itu pasti yang signifikan. Di neraca itu mana yang paling muncul? Seperti itu. Kalau cuma mengandalkan analisa angka-angka yang dilaporkan oleh DSI, otomatis karena dia juga tidak mau ketahuan ada sesuatu di dalamnya, sehingga laporannya pasti direkayasa. Nah dari hal itu kita lender kemungkinan akan melakukan action class action lah ya, ke OJK terhadap kelalaian ini. Kenapa ini bisa terjadi? Kan ya ini sudah terjadi, tetapi kita ingin minta pertanggungjawabannya. Jangan cuma sanksi, padahal itu sudah dilakukan pemeriksaan, ada jeda waktu yang tidak dilakukan pemeriksaan juga dari tahap pengalihan dari Direktur Pengawasan pertama dari Mei 2020 ke memperoleh izin di bulan Februari 2021. Dan dari 2000 setelah memperoleh izin baru diperiksa 2024. Masya Allah, selama itulah terjadi penyimpanan. Bahkan dari 2004 sampai 2005 pun itu masih berlangsung sampai terjadi expose di media massa atau di tempat-tempat online. Lender pada mengadu. Nah daripada mengadu itu juga kami melakukan audiensi dengan OJK dan tentunya DSI-nya dipertemukan dengan kita. Tidak ada jawaban apa yang terjadi. Setelah baru meledak di Barreskrim, di RUDP, di Komisi 3, baru semuanya terkaget-kaget. Jadi PPATK bicara, Ketua OJK Pak Agusman juga bicara, terus dari Barreskrim juga bicara. Masya Allah, kita lebih terkaget-kaget lagi. Lebih terkaget-kaget lagi melihat fakta persidangan. Ya Allah ya Robbi, ternyata pencurian 12 triliun itu modusnya seperti itu. Itu yang yang membuat kita bergeleng kepala, dan jawaban dari seorang auditor pengawas dari OJK seperti itu mengecewakan kita.
Karena ini sudah terjadi, ya kita ikutin persidangan sampai tuntas. Tapi kita insya Allah seperti yang dilakukan oleh law firm, salah satu law firm yang melakukan LP di Barreskrim juga menggugat OJK atas kelalaian ini. Paguyuban insya Allah akan follow, akan menyusul. Mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar. Tim hukum kita akan merumuskan apa yang akan kita lanjutkan sebelumnya. Itu ini berarti dari awal nih Pak. Pengawas itu seharusnya dari awal. Tadi pengawas yang pertama Pak Ignatius itu merasa kecewa karena selama di pengawasan dia dari 2018 dia terdaftar, kan harusnya 2 tahun diberikan izin, kagak dikasih izin, malah kepala pengawasnya dipecat katanya tadi. Berganti ke yang baru 6 bulan kemudian dari 2020 ke Februari 2021 itu kira berapa bulan? 5 kurang 8 tambah 2, 10 bulan kemudian izinnya keluar. Ada apa itu? Ya kita tonton selanjutnya sinetron kita. Nah, tapi Pak ini kan bisa dibilang melibatkan artis juga gitu kan. Belum belakangan ini udah Herlino. Ya. Jadi brand ambassador itu mulai dari mereka sejak 2021 ya. Okay. Sejak beberapa izin itu brand ambassadornya Rizky Aditya. Okay. Nah itu mereka kirim email kepada calon lender atau sudah pernah jadi lender, kirim email, ada player di situ, ditambah juga mungkin playmatch saya lewat email ya dapatnya, lewat email ada itu dan dilanjutkan setelah 2002 sampai terakhir kontraknya hampir 3 tahun saudara Dude Herlino dan istri. Tapi alhamdulillah dia kooperatif dan dia juga sebenarnya menurut saya sih tidak perlu mengembalikan, tetapi rasa cintanya kepada kita dan senasib melihat para lender korban ini akhirnya mereka mengembalikan ke Barreskrim. Walaupun sebelumnya dia sudah berbicara ke saya akan kembalikan uang jasa saya, tapi baru terrealisasi setelah ada dia dipanggil. Waktu itu dia minta saran apa saya datangi dulu Barreskrim, saya bilang tunggu aja panggilan. Dan alhamdulillah mereka melakukan janjinya. Seperti itu. Nah untuk Rizky Aditya saya nggak tahu apakah sudah dipanggil Barreskrim atau belum, karena itu masuk salah satu BAP ya. Salah satu BAP bahwa lender terkampanye dengan adanya brand ambassador yang bersangkutan. Berarti Rizky Aditya itu duluan dia yang menjadi brand ambassador baru Dude ya? Kalau lihat dari track record yang dikampanye sama DSI melalui email dan melalui media yang lain yang saya tahu ada ke email pribadi saya yang sudah sampaikan dan saya juga masukkan ke BAP-nya. Oke, tapi dari pihak Rizky Aditya dan Citra Kirana sendiri ini tidak ada sama sekali. Belum ada informasi apakah Barreskrim memanggil lebih dulu, mungkin itu karena terlalu jauh ya Barreskrim ngambil yang dekat-dekat dulu ya. Karena teman-teman dari Barreskrim itu penyidik sangat sibuk sekali karena ini mungkin sudah menjadi konsumsi publik yang viral. Semua layer di pemerintahan paham, tahu dan juga mencoreng nama syariah banget gitu kan. Ini menjadi perhatian khusus barangkali itu sehingga tim dari Barreskrim itu sampai lembur-lembur. Tapi salut, saya terima kasih kepada timnya Pak Ade Simanjuntak ya, luar biasa gitu kan. Dan mereka juga kooperatif, kita suplai juga datanya sebagian dan ini yang belum keluar nanti hasil audit dari OJK. Audit khusus, audit umum sudah minggu kemarin. Ini audit pengawasan biasa, pengawasan yang layer pertama ini digantikan dengan layer yang berikutnya yang diketuai oleh direkturnya Ibu Nurul Fathia. Ibu Nurul Fathia kemarin ketemu juga di sini dan sebelumnya saya juga bertemu juga di kantor OJK. Nah, tapi kalau untuk Rizky Aditya sendiri itu brand ambassadornya berapa lama sih Pak? Kalau boleh itu kita saya tahu. Tidak tahu berapa lama ya, nanti akan kelihatan kan kontraknya ada. Kontraknya ada, nanti kalau diklarifikasi oleh saksi-saksi berikutnya mungkin ada. Tapi itu jelas ada di playernya. Ya untuk jangka waktunya kita nggak tahu. Tapi ini sejauh ini dari pihak Dude sendiri kan sudah kooperatif untuk hadir. Tapi untuk dari pihak Rizky Aditya sendiri apa ada komunikasi ke paguyuban atau seperti apa? Tidak ada. Gitu? Jadi kemungkinan dia merasa belum terekspos secara masif, sehingga dia mungkin masih ada madamnya. Itu kita tunggu panggilan dari Barreskrim aja sebagai saksi apakah dia kooperatif dan kita juga dapat report dari penyidik. Kita dapat pemberitahuan dari penyidik kalau memang itu ada dan biasanya juga penyidik langsung dibuka kalau ada ini biasanya media diundang. Kita terima dari press release-nya teman-teman dari Barreskrim. Tapi untuk Dude sendiri apa akan dihadirkan sebagai saksi nanti di persidangan di sini? Kalau jaksa memerlukan nggak Bapak JPU nanti Pak Ahirudin dan Pak Prianto apakah memerlukan kesaksian dari seorang brand ambassador? Kita nggak tahu. Tapi kemungkinan secara halo efek kan dia mempunyai pengaruh di antara teman-teman kita kan ada karena memang
promosinya brand Mereka. ambassador gitu kan. Kalau saya memang promosinya ya di satu sisi dia dulu nasabah saya gitu kan. Yang kedua teman-teman sudah mengekspos di berbagai tempat, terutama di orang-orang yang mau pensiun. Itu sudah terekspos bahwa pensiun tenang, sekarang banyak tidak tenang ya kan, kejadian seperti itu Pak. Selain teman-teman kalau yang Coba mau mungkin nambahin, yang silakan. lain mau nambahin. Silakan Pak Rio Tapi- nih bagian yang Paguyuban mungkin berapa orang yang datang Pak hari ini? Oh, Paguyuban selalu konsisten, kita terorganisir ya. Jadi di yang datang ini, yang dari Paguyuban sudah pasti ya. Di non Paguyuban juga kita ikutkan. Jadi di non Paguyuban itu dia lupa waktu itu tidak mau masuk. Setelah gonjang ganjing, mau masuk gitu terus. Tapi mereka sudah oke ya, karena sudah diakomodasi oleh LPSK dan Barreskrim untuk keterangan sebagai saksi dan sebagai korban, terutama untuk nanti ke bekal restitusi. Jadi Paguyuban 4.500, jadi total yang sudah masuk ke LPSK itu 5.500, yang 1.000-nya itu laporan dari law firm, ada 6 law firm. Paguyuban paling terbanyak itu ada juga independen. Nah itu yang kira-kira 1.000-an. Dari 5.500 itu kerugian berdasarkan perhitungan sementara dari LPSK itu 1,4,25. Sementara ya, walau alam nanti kita perhitungannya, karena perhitungan antara kita Paguyuban atau teman-teman itu kan pengennya on sertifikat, berdasarkan perjanjian. Tapi kalau nanti perhitungan dari LPSK apakah dikurangi IH yang telah diterima, jika itu imbal hasil ya, yang diterima kita nggak tahu. Kita mudah-mudahan dia tidak galau. Kalau ada barangnya sih kita pengen sesuai sertifikat tentunya. Kalau sesuai sertifikat berarti 100% dari IH masa lalu. Berapa total boleh ditekankan lagi total kerugian? 1,425 yang sudah di LPSK. Triliun? 1 triliun Yes. 425. 1,4 triliun. 1,425 ya. Siap? Apa? Ketemu dengan terdakwa dan Sudah biasa, kalau ILP udah lama ya, 10 bulan yang lalu kita ya pengen nonjok lah ya. Pastinya begitu, ada juga yang nekat pengen membunuh segala macam, tapi kita kan hold dulu bahwa mereka harus punya logika lah ya, bahwa ini memang dicuri, tetapi kan emosi harus kita tetap terjaga. Gitu kan. Di sini juga ada peningkatan pengamanan, ternyata dikhawatirkan seperti hal kooperatif yang lain yang seperti kasusnya sama diambil uangnya, tapi alhamdulillah teman-teman dari Paguyuban sih masih cooling down lah ya, masih cooling down, walaupun ada yang emosi, tapi emosinya masih bisa kita bantu redam supaya udahlah, ini kan suatu hal yang luput dari kita, terus Allah ambil, mudah-mudahan ini bisa balik lagi. Oke. lumayan panjang juga ya Pak. Setuju, proses hukum ini dipercepat Pak. Mulai Pak Hakim pengennya seminggu 2 kali sidangnya, sehingga dari proses hanya 1 tahun bisa 5 bulan atau 6 bulan. Tapi ini belum berhenti di sini karena TSK berikutnya ada. Iya. Berikutnya akan menyusul. Itu akan sama. Dampaknya cash flow-nya sudah di awal sudah jatuh. Dan sekarang banyak teman-teman dari lender itu yang terutama yang pensiunan yang paling parah ya, karena pensiunannya yang sekaligus tuh sama sekali tidak ada lagi. Kalau yang tidak sekaligus kan masih ada bulanannya ya, terutama yang punya dana pensiun atau asabri ASN itu kan masih ada, walaupun relatif tidak akan pernah memenuhi lah untuk kebutuhan hidup sekarang. Ya banyak yang berbanting setir, ada yang menjadi ojo dan ada yang menjadi tukang bikin dimsum dan segala macam, variasinya banyak. Kita nggak bisa ngomong itu adalah memang suatu harus diperjuangkan karena itu kan butuh makan ya, kita ya butuh makan dan ada beberapa korban jiwa yang karena tidak tertolong karena masalah biaya. Ada 3 di korban jiwa ya, 3 orang meninggal karena hal ini, gitu kan. Tapi itu qadarullah, penyebabnya salah satunya ini. Tapi kalau nyawanya qadarullah memang sudah selesai kontraknya dengan Allah. Ya begitu. Tetapi secara psikologis ada yang pemicu pendorongnya, mungkin salah satu sebabiannya adalah kekurangan dana yang diakibatkan dari tidak adanya cash inflow dari DSI yang diharapkan selama ini menjadi tulang punggung pendapatannya dia di setiap bulan. Kalau takdirnya nggak usah dihindari, itu udah qadarullah.